Ini maksudnya apa? Kak, uang jasa kamu 70 juta udah cukup banyak, loh. Dulu kan kita janjian buka restoran bareng, bagi hasil 50-50. Kamu yang modal, aku yang kerja. Untungnya dibagi rata. Siapa yang pertama kali nawarin begitu? Kak, ngomong itu harus pakai logika. Sewa tempat kan kita yang bayar, renovasi juga kita yang keluar. Bulan pertama, uang buat beli bahan baku kita yang ngasih duluan. Emang kamu ngasih apa? Menunya aku yang desain. Supplier-supplier itu aku yang datengin satu-satu buat nego. Bagian dapur juga aku yang urus. Terus kenapa? Modal kan kita yang keluar. Resiko kita yang tanggung, kalau rugi kamu yang ganti. Kamu cuma gerakin tangan doang, modal nol, kok berani minta setengah? Kak, jujur aja ya, dulu? Bukan kami kasih kesempatan, mau kemana? 70 juta, kamu kerja di luar sana setahun bisa dapat segitu. Masih aja nggak puas? Shousin, pikirin baik-baik. Udah makan? Belum banyak. Dari dulu aku udah ngerasa homemaking nggak bisa diandelin. Kalau udah gini, ya kita buka sendiri aja. Masa kamu kan jago banget? Nggak perlu nyandu siapa-siapa. Iya. Tenang, aku udah siapin semuanya. Adikku ujian besok jadi koki kepala. Keluarga sendiri, lebih tenang. Ujian bisa masak? Dia pernah belajar, udah cukup buat handle ini. Shousin. Kamu lagi nelpon siapa? Nggak ada apa-apa, salah sambung. Dengan dana itu, target tercapai. Uang jaminan cukup, pengiriman barang pertama juga sudah cukup. Gaji bulan ini nggak usah diambil, aku kerja di kampus. Aku minta cuti nemenin kamu, gaji nggak banyak berkurang. Kalau udah cukup, jangan bilang nggak butuh. Hari ini kita lihat lokasinya. Sore aku cuti, nemenin kamu. Cuma seluas ini? Kenalan dulu 2 hari, fokus aja masak. Sehari berapa kali meja ganti pelanggan? Dulu 5-6 kali, sekarang 3-4 kali. Hah, lumayan santai ya. Santai aja. Xiao Li, kayak biasa, pesen 1 babi hong. Babi hong itu masaknya gimana? Itu menu andalan, pasti dipesen pelanggan tiap kali dateng. Kalau nggak pernah belajar, suruh ganti menu lain. Paman Li, babi hong hari ini nggak ada. Mau ganti menu lain? Shou Cheng mana? Ayo, kita cari tempat lain. Paman Li tahu nggak? Shou Cheng keluar, buka usaha sendiri. Katanya di daerah Jalan Lama. Di mana? Shou Cheng. Ini dia. Ini aja, 20 meter persegi udah cukup. Rencananya mau taruh beberapa meja. 3-4 meja dulu, yang penting bisa mulai. Uang muka 2 bulan, 5.600. Sewa bulan pertama 2.800, plus kompor. Ke pasar loak, kompor bisa diteken di bawah 3.000. Meja kursi, bahan baku batch pertama. Awalnya cuma kita berdua. Gajiku bulan ini nggak usah diambil. Uang yang dihemat itu cukup untuk modal kerja. Nanti kalau udah stabil, baru pelan-pelan cari karyawan. Aku keluarin 10.000, anggap aja aku ikut patungan. Tabunganku cuma segini. Patungan, nanti tiap hari makan di sini. Itu dianggap gaji pokokku. Paman Sang, uang ini nggak bisa aku terima.
Ya udah, anggap aja pinjaman. Nanti kalau warungmu udah buka, satu mangkok sup, kamu bayar balik ke aku. Oke. Kak Jian, 2 meja itu udah nunggu 40 menit. Nunggu. Api belum pas, nggak bisa diangkat. Shou Cheng, bawa beberapa yang musiman ini. Lihat kualitasnya. Paman Chen, ini barang yang sekarang? Iya, pagi tiba. Shou Cheng, kamu mau buka usaha sendiri? Bahan untuk bulan pertama, aku kasih kredit. Nanti kalau udah buka baru bayar, santai aja. Paman Chen, terima kasih. Paman Chen bilang, Rencananya kapan buka? Paling cepat 2 minggu lagi. Oke, kurang apa-apa telepon aku. ini berapa? Ini 1 unit, sekitar 1.800, kondisi hampir baru 90%. 1.500, aku mau 2 unit. Wah, nggak bisa. Coba lihat kondisi barangnya. Aku lihat-lihat dulu deh. Gimana kalau 1.550 untuk 2 unit? Oke. Sekarang bayar, ya. Tolong antar ke jalan lama. Jarum pemantik apinya rusak. Bisa diperbaiki nggak? Harus panggil tukang untuk ganti. Aku nggak bisa urus yang ini. Ganti jarum pemantik api, sekalian bersihin kepala kompornya. 380. Ganti Meikian. Kamu lagi hubungi supplier baru? Ya, lebih murah 20%. Kalau ganti, bisa hemat biaya. Aku udah nanya-nanya. Barang dari supplier ini, kualitasnya lebih jelek dari yang sekarang. Nggak bisa diganti. Kamu urus masak-memasak aja. Urusan pembelian nggak usah kamu urus. Shou Cheng, aku mau bantuin kamu. Besok aku ada urusan serah terima di sana. Lusa baru bisa dateng. Nggak usah buru-buru. Kamu kan butuh orang buat buka cabang. Kalau aku nggak buru-buru, siapa lagi? Paman Wu, kamu mau pergi? Shou Xin, ini bukan salah kamu. Cuma, tempat yang cocok buat aku udah beda. Kami berminat sewa toko itu, harganya 20% lebih tinggi dari sekarang. Bisa nggak Bapak bicara sama ibumu, minta batalkan kontraknya? Kontrak udah ditandatangani, nggak bisa dibatalkan. Bu, mereka nawar. Aku bilang nggak bakal dibatalin. Keluar! Bawa pergi. Masakan ini keasinan, bisa ganti nggak? Kalau keasinan ya aku tambahin garam, sama kayak dulu. Tamu bilang masalahnya di bahan, bukan di aku. Kamu aja yang bilang ke tamu. Yang penting beberapa menu andalan ini benar-benar sempurna. Betul? Yang penting duduk dulu yang mantap. Kak Shou Cheng, aku hari ini udah resign. Sejak Om Wang pergi, aku juga nggak betah lagi. Di sini masih butuh orang nggak? Kamu ngerti bagian depan? Ngerti, aku udah kerja 2 tahun di sana. Besok jam 6:30 datang buka. Shou Cheng, pesen dulu 4 mangkok sup. Lainnya pelan-pelan pesen aja.
Balik modal. Balik modal. Hari pertama buka langsung balik modal, modal dasarnya bagus nih. Masakan kalian hari ini, rasanya kayak beda sama dulu. Ganti koki ya? Nggak, mungkin lagi agak nggak mood aja. Maaf ya. Ada meja komplain rasa aneh. Tiap warung pasti ada tamu yang rese. Kebetulan lewat, mau lihat gimana hari ini. Balik modal? Oke. Sejak adik iparmu gantiin aku. Katanya dia cari supplier murahan, dengar-dengar sih. Bahan bakunya di sana mulai bermasalah. Kamu aja yang waspada. Makasih infonya, Om Lau Chen. Oh iya, mumpung hari ini kontraknya kita tanda tangan resmi aja. Kita nggak sulit, kamu senang. Om, soal harga, aku nggak bakal tekan-tekan. Yang penting kasih aku barang yang terbaik. Bisa dipakai. Dalam sebulan bisa hemat banyak, worth it. Kedai Shousin kayaknya ganti koki. Masakan hari ini ada yang aneh, tapi gak tahu salahnya di mana. Rasanya beda sama yang dulu. Wujian, kesini dulu. Solusinya apa? Dengan bahan yang mirip, aku bisa buat hasil yang sama. Cuma butuh waktu buat adaptasi. Berapa lama? Sekitar 1-2 bulan. Kak Shoucheng, video kedai kalian viral. Lanjutin siapin bahan. Kak Shoucheng, kursi udah penuh. Di luar masih ada yang nunggu. Aku dateng. Aku ngapain? Bantuin Paman Wang nyiapin sayur di sana. Shou Cheng, videonya viral. Kalau dibiarin gini, pelanggan kita bakal pada kabur. Harus cari akal. Kak, ini gampang. Sebar kabar catatan keuangannya bermasalah. Bilang dia kabur bawa uang. Kalau gosip kayak gitu nyebar, pelanggan bakal pada pergi sendiri. Kali ini aku mau kasih mereka tahu, apa artinya aturan. Kak Shoucheng, ada orang di luar yang nyinyirin kamu. Bilang catatan keuanganmu bermasalah. Oke, tahu. Cuma gitu doang? Kamu bikin papan tulis, tulis dapur terbuka untuk kunjungan. Taruh di depan pintu. Aku udah cek dapur. Bahan baku ada label, asal bersih. Bos izin aku foto. Soal rumor itu, kalian yang nilai sendiri. Nah, gini baru namanya usaha kuliner yang benar. Shoucheng, ini adik lu. Di sana ada 2 orang lagi yang mau keluar. Satu Akiang, tukang bantu di dapur. Satu lagi Lau Liu, bagian pembelian. Mereka kemarin nanya ke aku. Apa lu masih butuh orang? Suruh mereka datang ngobrol. Besok lusa coba kerja, cocok lanjut. Kalau nggak cocok, aku nggak maksa. Kalian juga jangan maksain diri. Kalau mau rekrut, cobain dulu. Kalau mereka dateng, aku yang latih. Lu pakai tangan atau kaki sih? Urusan segini aja molor. Target bulan ini nggak tercapai, bonusnya ditahan dulu. Bulan depan baru dibayar sekalian. Bulan lalu juga udah ditahan. Ya udah, lu lanjut kerja aja. Lu tahu nggak, Aming hari ini nggak datang? Dia bilang semalam mau berhenti. Pergi aja, sekalian ngirit gaji.
Hari ini, bantuin aku satu hal. Aku bakal bikin lu nggak perlu khawatir sampai tua nanti. Shousin, lu cari Paman Wang balik. Ajak dia ngobrol baik-baik. Soal gaji, kita bisa runding lagi. Ada hal-hal yang nggak bisa dibujuk balik. Maaf, sebentar lagi siap. Wu Jian, 2 meja minta refund masakan. Udah bagus bisa keluarin masakan sendirian aja. Meikian, bulan ini supplier bahan bakunya ganti. Diganti yang lebih murah, sama aja bisa dipakai. Yang kita hemat, jadi untung kita. Bulan lalu pelanggan komplain rasa aneh, masih diganti. Uang di rekening Shousin. Kamu tahu masih bisa bertahan berapa lama? Harus berhemat. Hemat biaya sampai bikin pelanggan sakit, itu namanya hemat? Bulan ini begini dulu, kamu urus saja urusanmu. Kak Shousin, ada satu meja tamu malam ini. Selesai makan bilang perutnya tidak enak. Sedang mengeluh? Masakan kalian ada masalah tidak? Sekarang perutnya masih terus tidak enak. Sangat menyesal, konsumsi malam ini semua gratis. Kalau merasa tidak enak badan, kami tanggung biaya berobat. Sudah saya posting di internet. Hal seperti ini kalian harus beri penjelasan. Kamu benar, kami bertanggung jawab. Minggu lalu saya makan juga rasanya aneh. Tak disangka benar-benar bermasalah. Dulu restoran ini enak sekali, setelah ganti koki jadi tidak enak. Satu jalan yang sama, pergi ke cabang yang lain saja. Mau makan? Kamu di mana? Keluar urus sesuatu, sebentar lagi selesai. Masakan masih rasa yang sama. Bos, kamu ini Yuan Shoucheng? Iya. Duduk dulu, saya ada hal ingin bicara denganmu. Saya Lau Yo, investor di bidang kuliner. Saya sudah lihat restoranmu ini. Juga lihat restoran adikmu, bedanya di mana? Saya bisa lihat. Aku mau investasi buat kamu buka cabang, kamu pegang saham mayoritas. Saya pulang dulu diskusi sama istri, baru kasih jawaban. Santai, lihat dulu. Besok saya datang lagi. Dari omongan kalian, Orang ini serius banget. pergi urus sesuatu. Oh iya, satu lagi. Besok ada investor yang mau ketemu sama Shoucheng. Nego kontrak resmi, katanya mau investasi buat dia buka cabang. Investasi buka cabang? Dengar-dengar sih iya, tapi detailnya gak tahu. Mau kemana?
ada tamu ya? Ini, saya investor. Lagi ngobrol kerja sama Bos Yuan. Oh, investasi. Bagus, bagus. Kak, sekarang berkembang bagus ya. Dulu waktu di tempat kami, cuma kurang sumber daya aja. Sekarang ada yang bantu, itu bagus. Adik ipar, waktu Shou Cheng pergi dulu. Semua utang sudah lunas. Uang 70 juta hak dia. Dia gak punya utang ke siapa-siapa. Kontrak kita tanda tangan minggu ini. Tempat kamu tentukan. Saya investasi ke orang, lihat dari cara kerjanya. Hari ini saya udah lihat jelas. Ujian, ujian. Kak, ada apa? Shou Cheng dapat investor, mau masuk. Mau buka cabang. Nanti tekanan buat kita makin besar. Harus cari cara. Kak, aku ada ide. Aku kenal orang yang kerja di promosi online. Suruh mereka bikin beberapa postingan. Bilang aja dana Shou Cheng sumbernya bermasalah. Investor pasti cek, kalau ketahuan pasti kabur. Cepat, lakukan. Bos, Oke. Lanjut siapin bahan. ada yang main belakang, udah ketahuan semua. Kamu nggak ada masalah. Aku urusin dokumennya, kontrak ditandatangani minggu ini. Makasih Om Yo. Udah ditandatangani. Sekarang fokus kerja aja. Shou Cheng, kamu mau bikin ini sebesar apa? Besar nggak penting. Yang penting bisa bertahan berapa lama. Kak, kamu mau apa? Sebut aja nominalnya. Pindahin cabangmu ke tempat lain. Adik ipar, lokasi cabang itu dipilih pasar, bukan aku yang pilih. Ya cari pasar lain. Cabang itu nggak bakal pindah. Langkah dia selanjutnya apa? Nggak tahu. Tapi kita urusin aja urusan kita sendiri. Meikian, bahan baku bulan ini diganti lagi. Pelanggan udah ngerasain bedanya. Shou Xin. Kamu tahu, biaya kita per bulan sekarang berapa? Harus hemat. Hemat sampai bikin pelanggan komplain, itu namanya hemat? Bulan ini gini dulu, kamu urus aja kerjamu. Meikian, lihat angka ini. Pertama, di rekening kita. Masih cukup buat bertahan berapa lama, kamu tahu? Coba lihat sendiri, arus kas hanya cukup bertahan 2 bulan lagi. Mau kemana? Jalan-jalan sebentar. Tata letak Shou Cheng ini. Lebih luas, mudah berputar, masakan cepat selesai. Kompor digeser setengah meter, ruang siap bahan. Oke, nanti gue bilangin ke mandornya. Coba lihat. Ada yang perlu diubah? Udah bagus gini. Ak yang tinggal di jalan lama buat jaga situ. Lau Liu bantuin di cabang sini. Rekrut 2 wajah baru lagi, lo yang pasang lowongannya. Oke, besok dipasang. Jiangge, sayuran kiriman ini ada masalah, beberapa batang udah busuk. Yang busuk dipisahin dan dibuang, yang masih bisa dipakai, pakai aja. Hah? Hal kecil kayak gini aja harus nanya. Kalau sampai dihidangkan ke pelanggan dan mereka tahu, gimana? Kak Meikian,
Ujian suruh gue campur sayuran busuk, gue nggak sanggup. Gue udah tahu, lo lanjut kerja aja. Ini urusan gue yang atur. Kak Mekian, hari ini hari terakhir kerja gue. Tolong gajinya dibayar. Kedai ini cepat atau lambat bakal ada masalah. Bumbu-bumbunya juga diganti. Diganti pun masih bisa dipakai. Bahan baku diganti, bumbu diganti, satu-satu dikurangi kualitasnya. Pelanggan bakal tahu rasanya beda. Shousin, saldo di rekening cuma cukup untuk 2 bulan lagi. Mau gue diapain lagi? Minggu lalu aku coba makan di restoran adikmu. Malamnya langsung sakit perut, sampai harus ke rumah sakit. Dokter bilang radang lambung ringan, terus tanya aku makan apa. Setelah dipikir-pikir, cuma makan siang itu yang agak mencurigakan. Aku bukan mau melaporkan, cuma merasa kamu harus tahu aja. Tante Li, makasih ya udah kasih tahu. Soal biaya berobatnya. Simpan saja struknya, nanti aku yang urus. Nggak perlu, kok. Aku cuma ngasih tahu aja. Kamu yang atur. Shou Cheng, aku beli makanan dari sana buat dikirim ke lab. Kamu nggak keberatan, kan? Terserah kamu aja, Om Wang. Simpan dulu buktinya. Jangan buru-buru diungkap. Nggak usah bilang nggak dulu. Shou Cheng itu anak, buka dimanapun pasti rame antriannya. Shousin belakangan gimana? Lumayan? Lumayanlah, Kang. Mau makan di sini? Aku ke seberang aja deh. Soalnya di sini. Ah, sudahlah. Lain kali aja ya. Uji ya, kamu emang bisa masak apa enggak sih? Shousin, maksud kamu apa? Mekian, lihat nggak antrian di seberang sepanjang apa? Kamu lihat nggak? Di kita hari ini cuma masuk. Berapa orang? Kamu hitung nggak? Itu kan Shou Cheng baru buka. Masih suasana baru. Gak lama lagi juga bakal biasa aja. Ini masalah masakannya. Masalah bahannya. Masalah dia yang berdiri di depan kompor itu. Shou Cheng buka hari ini, datanya udah aku lihat. Bagus. Kita bisa mulai bicara soal cabang kedua. Tunggu cabang pertama stabil sebulan dulu. Oke, terserah kamu. Sebulan lagi kita duduk bareng bahas. Shousin hari ini meledak marahnya. Tekanan dari luar juga makin besar. Di pihak Shou Cheng, gue gak bisa biarin dia terus-terusan kayak gini. Mbak, gimana kalau kita laporin aja, bilang izin makanannya bermasalah? Meski tak ada masalah, inspeksi dinas bisa bikin tutup sementara. Bisa ketahuan gak sih? Cari-cari alasan aja bisa diperiksa, gue yang nulis laporannya. Semua dokumen sudah sesuai, simpan surat keterangan ini baik-baik. Soal laporan palsu ke Shou Cheng itu.
Ada kaitannya sama adik ipar kamu. Bukti-buktinya udah gue kumpulin dan kirim ke kamu. Makasih, Om Yo. Mau dipakai gimana? Disimpan dulu aja. Terus kamu mau gimana? Nunggu. Nunggu apa? Nunggu mereka sendiri yang gak kuat. Mbak, ada masalah. Dulu gue kontak buzzer buat sebar berita negatif. Screenshot chat gue sama buzzer itu kebocoran, udah disebar online. Screenshot apa? Yaitu chat gue sama kontak buzzer itu. Isinya ngomongin mau sebar konten apa, berapa banyak, bayar berapa. Semuanya kebongkar. Sekarang di kolom komentar. Kontrak untuk cabang kedua Shou Cheng. Di sini udah siap, kapan kamu ada waktu? Besok kamu datang ke toko aja. Oke, ketemu besok. Cabang kedua mau dibuka. 2 toko akan dibuka. Bagus. Yuan, dulu lu cuma punya warung 20 meter persegi. Sampai sekarang, yang paling penting apa? Bahan baku. Di bisnis kuliner, bahan baku itu garis merah. Kalau itu bisa dijaga, sisanya gampang. Video apa? Mei Qian. Aku mau minta maaf sama Shou Cheng. Ya, silakan. Lu nggak nanya aku mau ngomong apa? Nggak perlu. Masuk, duduk dulu. Kak, soal bagi duit malam itu, aku yang salah karena diam. Habis. Oke, gitu aja deh. Lihat nih bahan bakunya, pagi tadi dikirim Pak Chen, kualitasnya oke. Shou Cheng, aku udah lihat cabang kedua yang lagi direnovasi. Tata letak dapurnya lebih bagus dari sini. Lu udah lihat belum? Belum, besok baru mau. Gimana Shou Cheng? Dia cuma kasih aku semangkuk sup, nggak ngomong apa-apa. Cuma gitu? Ham. Enak, makasih. Xu Cheng, tadi adik iparmu datang. Duduk sendiri, makan satu piring, terus pergi. Oke.
Shou Cheng. Ada supplier bahan baku kuliner tawarkan kerjasama. Mereka tertarik sama konsep dapur pusat Lu. Mau ketemu buat ngobrol. Perusahaan sebesar apa? Sudah janjian untukmu minggu depan. Oke, ketemu minggu depan. Shou Cheng, pelan-pelan saja. Setiap langkah yang kamu ambil sudah benar. Dua masakan ini, potong dari harga bahan. Masalahnya di kompornya, apinya tidak stabil. Kalau ada masalah di sini, itu masalah koki. Kalau gitu saya berhenti saja. Wujian, kamu pergi. Toko ini tidak butuh kamu lagi. Kakak, serius? Mei Qian, duduk. Mari kita bicarakan 2 tahun terakhir ini. Setelah Shou Cheng pergi, bulan pertama, ganti supplier, bahan baku lebih murah 20%. Pelanggan mulai komplain rasanya berubah. Bulan kedua, Paman Wang mengusulkan bahan, kamu tidak peduli. Bulan ketiga, Paman Wang pergi, Wujian masuk. Kualitas turun, 2 meja minta refund, 4 komplain. Mei Qian, bagaimana setiap langkah bisa sampai seperti ini? Kamu tahu, aku juga tahu. Terus sekarang gimana? Pasang papan, dijual. Kita sudah tidak sanggup lagi. Hari ini juga kita pasang informasinya. Calon pembeli berminat, kami hubungi untuk penyerahan toko. Shou Cheng, kamu lihat berita tentang penjualan itu? Ada jaringan restoran dari luar kota yang tertarik dengan lokasi itu. Kamu mau ambil alih? Ya. Toko ini harus aku yang ambil alih. Kamu yakin? Tawarannya tidak rendah loh. Aku yakin. Baik, aku paham. Di jalan itu, aku sudah punya 1 cabang. Lokasi ini buatku bukan cuma nilai bisnis. UNLB, lokasi ini pasti kami dapat. Kalau mau ambil, harga bisa nego, tapi kami yang prioritas. Aku tawarin harga 15% lebih tinggi, kamu mundur saja. Nanti urusan supply chain kita bisa bicarakan kerjasama. UNLB, kamu bilang lokasi ini. Buatmu bukan cuma nilai bisnis. Bisa cerita apa nilainya? Alasan pribadi. Urusan supply chain, nanti kita bicarakan lagi. Paman Wang, aku mau kasih tahu, laporan tes yang dulu itu. Aku mau bakar, nggak dipakai lagi. Terserah kamu, dibakar lebih bersih. Terima kasih, Paman Wang. Sibuk dulu ya. Kak, Sio bilang kamu pegang bukti. Buktinya mana? Simpan juga percuma. Cukup. Semua sudah oke. Bisa ditandatangani. Shou Cheng, tunggu dulu.
Aku mau minta maaf, malam itu pas pembagian. Aku diam saja. Persaudaraan itu seumur hidup, yang lain cuma angin lalu. Harga hari ini, itu jawaban kita bersama. Shou Cheng. Selanjutnya, kerjakan dengan baik. Baik. Papan nama ini, jangan dibuang, simpan di gudang dalam. Baik, paham. Geser kompor setengah meter, beri ruang siap bahan. Oke, nanti aku yang bilang sama mandornya. Asal daerah masakan ini, tulis yang detail-detailnya. Biar pelanggan bisa lihat. Baik. LB, pas kita bersihin lemari penyimpanan, nemu ini. Mau disimpan apa enggak? Waktu renovasi, nemu di lemari penyimpanan. Bagian depan itu yang dulu aku kirim. Bagian belakang, itu dikirim setelah adik ipar yang urus. Di dalamnya ada catatan waktu ganti supplier, sama selisih harganya. Mau diapain terserah kamu. Kak, udahlah. Ya udah taruh aja di sini, kedepannya jangan dibahas lagi. Kak. Aku belakangan ini serius belajar masak, aku mau nanya. Boleh nggak aku ikut di sini? Belajar dari nol. Besok jam 6 datang ke toko. Oke. Lagi di mana? Lagi belajar masak. Di tempat Shou Cheng. Ya udah, belajar yang bener ya. Lanjut bagus. Oke, pakai batch ini aja. Shou Cheng, lihat ini. Mau dikirim ke dia? Dulu kan udah janji bagi hasil 50-50, ini haknya. Aku udah janji sama dia, janji ya harus ditepati. Shouxin tunggu sebentar, ambil ini. Kak, ini maksudnya apa? Ini gak ada hubungannya sama masalah yang kemarin. Ambil aja. Nanti belajar yang rajin. Makasih, Kak. Apa? Shou Cheng yang kasih. Dia hitung ulang bagian 50-50 yang dulu. Bagian yang seharusnya jadi hak gue, dia balikin. Shouxin. Uang ini kita pakai buat beli mobil. Nanti buat kamu kerja. Toko baru Shou Cheng besok buka. Yang sempat mampir ya. Shouxin datang juga hari ini. Iya, bawa anak coba-coba. Shou Cheng buka hari ini, datanya udah gue lihat. Lumayan. Lokasi buat cabang ketiga udah gue cariin. Kapan kamu ada waktu? Kita bahas. Paman Yo. Kasih beberapa hari, biarin yang baru buka ini stabil dulu. Oke,
kamu yang atur. Shousin. Kurang dikit sih, tapi arahnya udah benar. Shou Cheng, ditambah yang di jalan lama. Sekarang kamu udah punya 4 toko. Ada perusahaan waralaba. Udah lama ngikutin kamu. Mereka mau nawarin, kamu tertarik? Syaratnya apa? Mereka datang, syarat kamu tentukan, skalanya besar. Baru mereka serius ngeliat kamu. Sekarang timingnya pas. Oke, atur waktunya. Shou Cheng, lihat yang baru datang ini. Kualitasnya bagus. Shou Cheng. Bertahun-tahun jadi supplier, restoran dan pemain kuliner banyak kulihat. Tapi yang seperti kamu, nggak banyak. Kamu tahu batasanmu sendiri. Itu lebih berharga dari apapun. Cuma beberapa menu ini. Menunya sudah fix, nggak ada tambahan lagi. Oke, aku cetak. Tulis asal-usul bahan baku di samping setiap menu. Biar pelanggan bisa lihat. Oke. UNLB, yang kami minati itu model kerjasamanya. Soal bahan baku bisa fleksibel, biar waralaba yang beli sendiri. Beban operasional kamu jadi lebih ringan. Poin yang satu ini nggak bisa. Bahan baku standar, semua harus lewat dapur pusat aku. Ini batasan yang nggak bisa ditawar. Biaya pembelian terpusat UNLB. Biaya bisa dibahas, tapi bahan baku tak bisa diganggu-gugat. Kalian pulang dulu, diskusikan lagi. Kalau ada keputusan, hubungi aku. Menurutmu mereka bakal balik lagi? Pasti. Mereka pasti bakal balik lagi. Shou Cheng, kamu tahu kapan pertama kali aku yakin kita pasti bisa? Kapan pertama kali aku yakin kita pasti bisa? Waktu itu di pasar Loak, kamu pilih-pilih kompor bekas. Kamu coba satu persatu, begitu serius. Saat itulah aku tahu, kamu pasti berhasil. Langkah yang kamu ambil hari ini benar, Shou Cheng. Semoga saja. Bukan semoga, tapi pasti. Kak, dia sudah gabung waralaba, cabangnya bakal makin banyak. Santai, buka satu-satu dulu. Setelah stabil, baru buka lagi. Kalau gitu aku harus belajar lebih cepat. Nanti pas kamu butuh aku harus siap dan mampu. Gak usah buru-buru, yang penting dikuasai dulu. Penguasaan itu lebih penting daripada cepat. Shou Xin, ini aku serahkan ke kamu. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Tenang, Paman Wang. Ham. Shou Xin, masakanmu sekarang udah lumayan bagus. Belum cukup, masih jauh banget. Udah bagus kok. Kakakmu dulu belajar berapa tahun?
Berapa tahun dia belajar, aku gak tahu. Tapi yang aku tahu, aku masih jauh dari level itu. Adik ipar datang. Duduk, aku suruh orang siapin makanan. Makasih ya, Kak. Lebih baik dari yang kubayangkan. Mama bilang apa? Hari ini semuanya normal, Kak. Kami hargai komitmen kalian terhadap kualitas produk. Soal kualitas, kami akan tetap pertahankan. Itu batas bawah kami. Kerjasama harus dibicarakan berdasarkan itu. Aku terbuka. Shou Cheng. Aku mau nanya sesuatu. Silakan. Pernah gak kamu berpikir untuk memperbesar lagi? Paman Yao, aku belum mikir sejauh itu. Selesaikan dulu urusan yang ada di depan mata. Jawaban ini bikin aku puas. Paman Yo tanya apa? Kamu jawab apa? Aku belum mikir sejauh itu. Selesaikan dulu yang di depan mata. Makan dulu. D7 cabang, aku mau kamu jadi koki kepala di sana. Mas, aku mampu nggak? Paman Wang, Shou Cheng mau aku jadi koki kepala di D7 cabang. Menurutmu aku mampu nggak? Udah lama mampu, cuma nunggu kamu yang ngomong duluan. Oke, kalau gitu aku mau. Pergi sana. Kalau butuh bantuan, bilang aja. Mei Qian. Aku disuruh jadi koki kepala di D7 cabang. Aku udah setuju. Itu bagus. Sini, makan dulu. Besok masih harus bangun pagi. Shou Xin, sini. Biar aku lihat skill masakmu sekarang. Tunggu sebentar, Paman Sang. Shou Xin, masakan ini enggak pernah ada di tempat kakakmu. Kamu yang ubah sendiri? Aku baru aja belajar. Mama, papa masaknya enak. Shou Cheng. Kamu masih ingat warung itu? Ingat, Waktu itu kamu bilang, yang penting masak hari ini dengan baik dulu. sekarang,
Prinsipnya masih sama. Kedai Yuan masih terus beroperasi.